Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semua, para mahasiswa, ikhwan akhwat yang kami muliakan di mana saja berada. Nggak tahu suara ini bisa didengar nggak ya? Bisa, Ustadz. Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Baik. Saya diamanai untuk memberikan muqaddimah ya tentang akidah. Akidah ini memang bagian daripada amal kolbu ya, yang sangat penting daripada amal-amal kolbu yang lain. Dalam kolbu kita itu banyak amal-amalnya. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-amalul qalb ahamu min amali zahir. Amal-amal hati jauh lebih penting daripada amal-amal yang zahir, amal-amal yang nampak. Salah satunya adalah akidah. Akidah ini adalah pintu gerbangnya. Kalau akidah ini bagus, maka yang lain akan ikut bagus. Sebaliknya kalau akidah ini maaf agak batuk. Akidah ini rapuh, maka amal-amal hati yang lain ikut rapuh. Maka akidah ini sangat urgen, sangat penting untuk dikaji, untuk didalami, untuk dipahami secara mendalam, sehingga hati kita menjadi hati yang salim. Para ulama menafsirkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari kiamat nanti sudah tidak ada manfaat lagi ya, harta dan anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, yaitu berkaitan dengan akidah. Jadi dengan akidah. Maka akidah salimah, akidah yang bersih itu perlu kita miliki. Kita bongkar satu-satu dulu. Dari mana kita memulainya? Dari bahasanya dulu. Aqada yaqidu akidatan. Aqada yaqidu akidatan artinya ikatan. Ikatan. Akidah itu adalah ikatan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikatan ini sangat penting, sangat penting. Dan manusia tidak pernah lepas dari istilah ikatan ini, selalu terikat. Ya, terikat. Terikat dengan apapun. Kalau dia ikut pemerintah, aturan pemerintah akan terikat dengan pemerintah. Ikut organisasi juga sama, dia akan terikat dengan organisasi. Ikut jamaah, dia akan terikat dengan jamaah. Ikut lembaga, dia akan terikat dengan lembaga. Ikut apa lagi? Partai, dia akan terikat dengan partai itu. Nah, ikut apa lagi? Ikut jadi PNS semuanya, akan dia terikat dengan itu. Ikut jadi dai, saya sebagai dai ya, juga terikat dengan dai itu sendiri. Nah, maka ikatan itu selalu identik dengan kehidupan manusia. Tapi ada yang lebih penting dari semua ikatan-ikatan itu, yaitu ikatan dengan Allah. Apa yang membuat kita punya ikatan dengan Allah? Yaitu akidah. Ya, maka akidah itu begitu. Saya beri ilustrasi sederhana begini. Kenapa harus ada ikatan dengan Allah? Ada sampan di tepi sungai. Diletakkan di tepi sungai.
Kalau sampan ini hanya diletakkan begitu saja di tepi sungai, maka dia akan hanyut di bawah arus. Hanyut di bawah arus. Maka supaya sampan ini selamat, nggak hilang, dia harus diikat dengan tali yang kuat. Tali yang kuat. Semakin besar sampannya, semakin besar talinya dan semakin kuat ikatannya. Apalagi kapal laut. Makin besar lagi. Agar tidak hanyut. Apa yang membuat hanyutnya manusia ini? Jahiliyah. Kejahiliaan. Lawannya akidah itu jahiliyah. Jahiliyah ini menghanyutkan manusia. Segala bentuk keburukan, kemungkaran, kebodohan, kemaksiatan, kezoliman, kekejian, ya, ketidakadilan, itu semua masuk kategori jahiliyah. Banyak manusia yang hanyut karena apa? Akidahnya, ikatannya nggak kuat. Maka kita sering membaca ayatnya, ya. La ikraha fid din qad tabayyana rasydu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama laha wallahu sami'un alim. Bahwa dalam ayat ini ada urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Sudah jelas, yang lurus dengan yang sesat sudah jelas. Yang jahiliyah dan Islamiyah sudah jelas. Cuman yang Islamiyah ini yang tidak punya akidah yang kokoh, maka dia hanyut oleh jahiliyah. Maka perlu kata Allah urwatul wuthqa. Faqadis tamsaka urwatul wuthqa, harus berpegang kepada urwatul wuthqa. Apa itu? Ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat. Maka tatkala ikatannya kuat, maka dia tidak akan hanyut. Itu akidah. Jadi akidah supaya hamba itu punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dia tidak terbawa oleh arus-arus jahiliyah. Apalagi kita sekarang hidup di zaman yang jauh dengan Rasulullah. Jauh dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh, masanya jauh. Tahun hijriahnya saja sudah tahun yang ke 1443. Itu tahun hijriah. Belum kelahiran Nabi. Nah, Rasulullah hijrah umur berapa? 53 tahun. Rasulullah hijrah 53 tahun. Ikhwati yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu bangunlah ikatan yang erat. Yang bisa menyelamatkan kita saat ini adalah bangunlah ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah. Qada ya kita. Dari mana kita memulainya ikatan dengan Allah? Ya otomatis karena akidah ini adalah ada pasangan yang penting dari akidah itu adalah iman. Iman. Istilah lain sebenarnya, akidah dengan iman itu semakna, seperti mata uang. Semakna, satu ikatan. Beriman harus berakidah, berakidah harus beriman. Terus akidah ini merupakan prinsip yang tidak boleh goyah, yaitu berkaitan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala harus kokoh dalam hati, nggak boleh rapuh. Ya, tentang keyakinan kepada Allah. Sekarang ini di negeri kita, sadar atau tidak, terasa sekali umat ini rapuh akidahnya, rapuh. Kenapa? Faktor dangkalnya pendidikan agama. Apakah ini disengaja atau tidak, saya kurang paham juga. Ya. Kalau kita lihat pendidikan di negeri ini dibanding dengan jiran kita, Malaysia, Brunei, yang satu rumpun dengan kita,
Jauh. Pendidikan agama kita tuh jauh. Jauh. Ya. Kalau di Malaysia tidak ada anak SD yang tak bisa baca Quran. Tidak ada anak SD yang tidak paham rukun Islam, rukun iman. Ya. Sifat-sifat Allah, biarpun hanya 20 yang dihafalnya. Ya. Mereka paham, luar biasa biarpun anak SD. Tapi negeri kita ini, sampai perguruan tinggi tidak hafal, tidak paham. SD agama dangkal, SLTP agama dangkal, SLTA agama dangkal, apalagi perguruan tinggi, luar biasa pendangkalan terhadap agama ini. Walau siapa yang punya keinginan seperti ini, ya kita nggak tahu. Yang punya makar sehingga negara kita ini, ya, dangkalnya seperti itu tentang agamanya, tentang akidahnya. Sedangkan kita lihat yang berpendidikan umum dengan pendidikan pesantren atau agama di negeri ini perbandingannya 70-30. Hanya 30% umat Islam yang mau mendidik agama anak-anaknya. Selainnya itu ke sekolah umum, sekolah dangkal agama, sekolah dangkal akidah, sekolah dangkal akhlak, sekolah dangkal ibadah, sekolah dangkal moralitas, dangkal semuanya. Tapi tidak disadari oleh orang tua bahwa kita sekolahkan di situ itu pendangkalan tentang akidah. Nah, inilah perlu kita memahami di sini. Nah, apa yang harus kita mulai dari supaya akidah kita tidak dangkal ini? Yang pertama tadi keyakinan. Saya ulangi lagi. Keyakinan letaknya di kolbu. Keyakinan itu letaknya di kolbu. Saya nggak mengatakan hati karena hati masih kontroversi. Ya. Maaf ini saya agak batuk, udah 2 hari batuk. Jadi keyakinan ini ada dalam kolbu. Jadi ikatan hati dengan Allah itu melalui pertama jalur keyakinan. Yakin dulu dengan Allah. Kira-kira yang hadir dalam majelis ini yakin nggak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana? Yakin kita ada dengan Allah nih? Mudah-mudahan semuanya yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun dengarkannya sambil guring-guring tak apalah. Ada yang hanya dipasang foto ya, tidak ada nampak orangnya, tak apalah. Yang penting kedengaran. Jadi yakin dulu dengan Allah. Allah itu bukan harus kita cari wujudnya, tapi kita cari keyakinannya. Di dunia ini tugas kita untuk meyakini Allah. Untuk meyakini Allah. Jangan sampai ada rasa syak, rasa ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang menarik di rumah saya ini sebelum Ramadan kemarin, kira-kira ya 1 bulan dah sebelum Ramadan. Ada ibu-ibu jamaah haji saya membawa kawannya. Jadi ibu ini saya tugaskan sebagai ketua majelis haji, kelompok haji yang saya bina. Dan membawa kawannya, dia cerita, Pak Ustadz, ibu yang saya bawa ini kawan saya. Kenapa Bu Haji? Pak Ustadz, ibu ini sudah pindah agama Kristen, murtad. Kejut saya. Dia cerita, kata Bu Haji itu, dia taat agama, sholat, bahkan puasa Senin Kemis, sholat malam, baca Quran, berzikir, ya, gitulah. Bahkan sudah umroh, bisa murtad. Akhirnya saya ingin tahu kenapa ibu pindah agama. Saya tanya karena orangnya ada di situ di depan saya. Apa jawabannya? Kami ini di agama kami ini yang baru ini, kalau berdoa bisa melihat Tuhan.
selama ini kami tak bisa melihat Tuhan. Akhirnya saya jawab, Bu, kalau Tuhan bisa dilihat itu bukan Tuhan, makhluk. Karena sama dengan ciptaan yang lain, makhluk, bukan Tuhan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Kalau ada yang menyerupainya, ya bukan Tuhan. Karena kita sejak kecil sudah dilatih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun saja, tak sama. Beda. Tak sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nyatanya, karena dangkalnya akidah, dangkalnya keyakinan, sehingga dia terbawa, ya, merasa Tuhan ada yang bisa dilihat, nilai yang bisa dilihat. Ini kesalahan akidah. Bahwa Allah itu diyakini. Apakah sesuatu yang tidak nampak itu tidak ada? Ini masalahnya. Masalahnya di sini. Coba saya tanya. Kita setiap melihat gula, kita yakin ke? Yakin tak ada? Yakin tak ada? Kira-kira kita melihat gula itu, yakin tak ada gula yang manis? Padahal kita tak suah melihat manis. Tapi setiap melihat gula, yakin gula manis. Kita tak suah melihat garam. Itu asinnya tak suah melihat. Garamnya sih ngelihat, tapi asinnya tak suah. Begitu melihat garam, kita sudah yakin. Garam itu asin. Betul kata-kata. Kita melihat cabai. Kita tak pernah melihat pedas, tapi melihat cabai langsung yakin cabai pedas. Kita tak melihat panas, tapi melihat api, yakin api panas. Padahal tak suah melihat panas. Karena yakin, sudah yakin. Kenapa? Karena bisa dirasa. Gula, garam, cabai, api bisa dirasa. Kira-kira kita ngelihat tai ayam apa nggak yakin? Kalau tak yakin, aku ambil dulu, aku colek dulu ke hidung saya. Nah, baru yakin ini tai ayam. Nggak mungkin lah. Kita begitu ngeliat tai ayam, langsunglah kita yakin. Kalau ada orang lihat ayam tak yakin, langsung dicolek dulu, dioleskan ke hidungnya. Disamakan dengan rimason. Orang ini kena COVID. Orang kena COVID ini nggak punya penciuman. Saudaraku semua yang dimuliakan Allah, itu keyakinan. Apalagi Allah menciptakan langit, bulan, bintang, matahari, jagat raya, lautan yang luas, ikan bermiliar-miliar setiap hari diangkut oleh manusia. Tak pernah habis dengan ribuan tahun lamanya. Ya, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang-binatang, manusia sebanyak ini makan semua. Siapa yang memberi makan mereka? Allah Subhanahu wa taala. 7 miliar lebih. Penduduk dunia 7 miliar lebih makan semua. Siapa yang memberi makan? Allah. Ini adalah keyakinan. Jangan sampai keyakinan kita kepada cabai, kepada gula, kepada api, kepada garam, tai ayam mengalahkan keyakinan kita pada Allah. Rapuh benar akidah kita. Rapuh. Nah, tadi ibu ini karena dia hanya mampu ibadah. Mampu ibadah, tak mampu berakidah. Ini bahayanya. Dan sekarang banyak, boleh dikatakan mayoritas, umat Islam mampu beribadah, tapi tidak mampu berakidah. Kenapa? Dangkalnya keyakinan. Maka yang pertama, yakin itu. Akidah itu adalah kita mulai dari yakin. Keyakinan yang mendalam. Keyakinan yang mendalam. Tanpa ada keraguan. Coba nanti antum buka di dalam surat
Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Yang dinamakan orang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang dinamakan orang yang yakin, nah gitu bahasa lainnya. Orang yang yakin, yang percaya dengan Allah dan Rasul. Yang dinamakan orang beriman itu percaya dengan Allah dan Rasul, yakin dengan Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu. Jangan dibuang ayatnya ini. Jadi iman itu keyakinan tanpa keraguan, ya, tanpa keraguan. Iman tanpa ragu. Kalau iman masih ada ragu, berarti akidahnya ragu. Ini yang perlu saya jelaskan tentang permulaan akidah. Mukadimah akidah. Bahwa akidah itu harus berangkat dari keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan. Yang dibuka lagi, tadi surat Al-Hujurat ayat 15. Bahwa kita harus tanamkan keyakinan ini dalam qalbu kita. As-satu la yujalu bis-sat. Jadi keraguan tidak bisa dihilangkan keraguan yang lain. Jangan sampai ada keraguan apapun dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak boleh kita ragukan? Keberadaannya. Allah ada. Kalau memang Allah itu ada. Ya cukup diyakini Allah itu ada. Jangan dicari-cari. Diyakini Allah itu ada. Kemudian Allahu Ahad. Allah itu Esa. Akidah itu kalau kita sudah yakin Allah itu Esa, satu-satunya. Ahad itu satu-satunya, bukan wahid. Kalau wahid ada isnen, ada salasa, ada arba, ada khamsa, ada sita, ada sab'a, ada samaniyah, ada tis'a, ada asara, dan seterusnya. Itu kalau wahid. Tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa, tidak serupa dengan apapun, satu-satunya. Satu-satunya. Nah, kalau kita menduakan Allah, lawan dari akidah inilah musyrik. Musyrik. Tapi kita jadi menyekutukan Allah, musyrik. Jangan sampai kita terjebak pada musyrik. Baik, kita lanjutkan tentang keyakinan dulu. Nanti baru musyrik kita bahas. Yang keduanya. Saya sampai jam 9 aja ya. Saya jam 9. Jangan lama-lama. Mendengarkan melalui Zoom ini membosankan. Apalagi nggak ada kopi, nggak ada minuman. Makin membosankan, nggak ada kue lagi membosankan. Saya aja disodorkan tisu aja sama bini saya untuk ngelap keringat. Nah, keringat ya. Kalau berbelum, kue tak ada disodorkan, minum tak ada disodorkan. Baik, kita lanjutkan ya. Keyakinan kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Jangan ragu. Beriman kepada Allah ada musak tanpa ada keraguan. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Apa kelanjutannya sudah tidak ragu-ragu? Ya berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, mensiarkan agama Allah, mendakwakan agama Allah. Dengan harta, tenaga, pikiran, ilmu. Gunakan itu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah imannya yang benar. Baru benar akidah kita. Kalau masih ada keraguan, masih lemah dalam agama Allah, lemah dalam ibadah, berarti kita belum masuk shadiqun, orang-orang yang benar. Keyakinan ini juga kandungannya luas, ya. Tidak hanya yakin akan adanya Allah, yakin akan keesaan Allah. Tapi ada lebih penting daripada itu adalah peran-peran Allah. Nah, akidah itu meyakini adanya peran-peran Allah. Apa peran Allah kepada hambanya?
Apa peran Allah terhadap alam semesta ini? Apa begitu? Maka kita di dalam suratul Fatihah disuruh membaca ayat pertama atau ayat kedua. Sebagian ulama mengatakan ayat pertama, sebagian mengatakan kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun. Nah, meyakini Allah sebagai Rabbun dulu. Itu keyakinan Allah sebagai Rabbul Alamin. Rabbun itu Rabba yurabbi, murabbi. Kita sering dengar istilah murabbi. Rabba yurabbi. Rabbun itu bisa diartikan khaliqun, pencipta, pemelihara, penjaga, pelindung, pengatur, penguasa, pemberi kebutuhan yang di dalam alam ini, pengawas, bahkan puncaknya yaitu penghancur alamin sejagat raya ini. Itu akidah. Maka kita kalau membaca Rabbul Alamin, di situ ada ikatan hati kita dengan Allah yang kuat. Bahwa dialah pemilik jagat raya ini, dialah pengatur jagat raya ini, dialah penguasa jagat raya ini, dialah pemberi kebutuhan segala makhluknya di jagat raya ini, dialah pemelihara jagat raya ini, dan dialah yang akan menghancurkan jagat raya. Itu Rabbun, akidah. Disebut dengan akidah rububiyah. Kalau kita mengenal Allah seperti itu, mengimani Allah seperti itu, namanya akidah rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid Allah sebagai ilah. Allah tidak hanya sekedar mencipta, mengatur, menguasai, memberi, melindungi. Ya. Tidak. Tidak cukup di situ. Setelah Allah menghamparkan jagat raya ini untuk semua manusia. Jadi ciptaan Allah itu sebenarnya diprioritaskan untuk manusia. Allah ciptakan matahari untuk manusia, Allah ciptakan lautan untuk manusia, Allah ciptakan ikan-ikan, tidak hanya lautan saja Allah ciptakan, di dalamnya ada ikan-ikan untuk manusia. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, Allah ciptakan binatang untuk manusia, Allah ciptakan angin untuk manusia, Allah ciptakan siang dan malam untuk manusia. Bahkan Allah ciptakan surga pun untuk manusia. Neraka pun sama untuk manusia. Jadi Rabbul Alamin. Manusia ini istimewa, ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, bahwa akidah ini membangun ikatan dengan Allah di samping keyakinan adanya tauhid. Itu yaitu tauhid rububiyah. Selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Uluhiyah artinya mengilahkan Allah. Ilah itu apa artinya? Satu-satunya yang disembah. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, artinya hanya Allah lah yang layak dan pantas untuk disembah. Jadi yang layak dan pantas untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berakidah yang baik, yaitu di samping dia mengenal Allah dengan benar, meyakini Allah dengan benar, juga dia menyembah, mengabdi kepada Allah dengan benar. Begitulah akidah. Kemudian apa yang bisa merusakkan akidah? Yang nomor satu, syirik. Asyirku billah. Menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Kenapa asyirku billah? Inna syirka la zulmun azim. Sering kita dengar ayatnya dari surat Luqman ayat 13. Bahwa syirik itu adalah dosa yang besar. Dosa yang paling tinggi di sisi Allah, syirik. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah berfirman, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa selain itu siapa yang dikehendakinya. Maka hindari dari perbuatan kemusyrikan. Cuman para ulama membagi dua.
Ada syirik akbar. Ini yang dampaknya kekal dalam neraka. Saya puasa Pak Ustadz, saya sholat tak pernah tinggal Ustadz, saya baca Quran, saya sedekah Pak Ustadz, saya umroh, saya haji Pak Ustadz. Tapi kalau mati dalam musyrik besar, semuanya hangus. Hangus. La yaghfiru. Allah tidak mengampuninya. Kekal dalam neraka. Tak ada guna semua amal. Maka jangan sampai terjebak ke syirik besar. Syirik besar itu adalah syirik yang membuat kita ada yang disembah selain Allah. Ada yang diyakini selain Allah. Ada yang ditakuti selain Allah. Ada yang ditaati selain Allah. Itu syirik besar, hati-hati. Tapi ada syirik kecil. Syirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini dosanya besar. Tapi nggak kekal dalam neraka. Sama dengan mencuri, berjudi, membunuh, berzina, minum khamar. Itu dosa-dosa besar sama dengan syirik kecil. Azabnya syirik kecil dengan dosa besar sama. Apa bentuk syirik kecil? Nah, syirik kecil ditakuti Nabi. Nabi sangat takut melanda umatnya syirik kecil, yaitu riya. Riya ini dari kata ro'ayaro. Dari kata ingin dilihat. Nah, hati-hatilah ingin dilihat ini. Punya HP ingin dilihat, punya baju ingin dilihat, punya pakaian ingin dilihat, ya. Punya kacamata ya ingin dilihat. Punya sepatu ingin dilihat, punya motor ingin dilihat. Ingin dilihat untuk mendapatkan pujian manusia, sanjungan manusia. Hati-hati. Ini nanti akan terjebak pada riya. Nah, nanti itu akan menjadi dosa besar, tapi tidak kekal dalam neraka. Oleh sebab itu, jauhilah perbuatan-perbuatan syirik. Syirik sekecil yang lain banyak. Ya. Dokter kita anggap menyembuhkan obat kita ya syirik. Dengan berobat dengan dokter itu, oh, aku bisa sembuh. Itu musyrik. Karena menyembuhkan dokter. Kita haus, minum air, haus. Lalu hausnya hilang, kita meyakini dengan minum inilah hausku hilang. Itu sudah musyrik kecil, karena menganggap yang menghilangkan haus adalah minuman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Juga rezeki, kita dapat rezeki, dapat duit, ini karena usaha saya, ikhtiar saya, bukan karena jalan dari Allah. Itu musyrik, hati-hati. Perbuatan musyrik ini hati-hati. Makan obat sama Kak. Makan jamu sama Kak. Kalau aku makan obat radik, wah, nyaman pakai radik itu, sehat. Itulah yang membuat saya sehat, radik nih lah. Iya. Mengatakan radik membuat radikal, itulah musyrik lah. Hati-hati ya. Itulah bentuk-bentuk kesyirikan. Banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Dan di masyarakat masih banyak. Nanti kandungannya begini. Untuk menggarisbawahi ini musyrik atau tidak, lihat ini. Ada mitos, ada khurafat, ada tahayul. Kalau 3 unsur ini ada mitosnya, ada khurafatnya, ada tahayulnya, itulah musyrik. Cincin ya betul sunnah, tapi kalau dia meyakini dengan pakai cincin ini bisa macam-macam, itu musyrik. Gelang, kalung dan macam-macam, musyrik. Karena ada keyakinan. Di masyarakat kita kata Permadi ini adalah tokoh paranormal Indonesia. Tokoh paranormal Indonesia. Dia mengatakan bahwa di negeri kita ini 65% gitu, itu percaya dengan paranormal. 65% percaya dengan dukun. Musyrik. Itu Permadi, ketua himpunan
Paranormal Indonesia. Jadi aku menyatakan, kenapa paranormal kaya-kaya, duitnya banyak-banyak? Karena banyak orang musyrik di negeri ini yang percaya dengan mitos-mitos itu. Bayangkan, luar biasa. Calon bupati itu ingin jadi pergi ke sana. Calon dewan sama, ke dukun-dukun. Bahkan orang mau main bola saja dah datang ke Bumi ya ke Bumi yang menentukannya. Kalau pelangkahnya itu, mendak gitu kita tidak menang bahaya. Nah, ngikutkan Bumi. Nah, pengen Bumi ini dia ngikutinnya. Nah, musyrik. Hati-hati. Ya, musyrik. Mau nikahan pun datangkan dukun supaya nggak pecah pinggannya, supaya nggak basi nasinya, supaya nggak hujan cuacanya, pakai dukun. Musyrik. Baik, karena waktunya sudah habis ya. Saya mampunya sampai jam 9 saja. Mudah-mudahan ini mukadimah ada kebaikan buat kita semuanya. Kita dikuatkan akidah kita oleh Allah, diselamatkan akidah kita oleh Allah, dan dijauhkan dari kemusyrikan dan kejahilian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Ustadz Alvan Hadi tentang akidah ya. Mungkin untuk kawan-kawan di sini yang ingin bertanya, mungkin saya buka sesi pertanyaan. Silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung open chat-nya atau chat di komentar. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin dari Ana boleh Ustadz bertanya. Halo Ustadz. Afwan Ustadz, suaranya nggak ada. Cek, apakah suara saya terkoneksi kepada peserta sebelumnya? Ada Bang, ada. Aman. Ya, terima kasih. Oke, jelas ya. Oke, mungkin saya coba sekali lagi. Ustadz Alvan, apa? Halo. Halo. Oke, Ustadz, apakah suara saya kedengaran Ustadz? Kedengaran. Ya. Halo. Halo. Ya. Oke. Apakah suara saya kedengaran Ustadz? Jelas. Oke, ya. Oke, mungkin teman-teman masih belum ada pertanyaan nih Ustadz. Mungkin untuk memancing pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh saya bertanya Ustadz? Oke. Mungkin saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama mungkin ini Ustadz. Saya pernah berada di suatu kondisi ketika saya ingin berbuat baik ya, baik menolong seseorang di situasi ramai gitu ya. Saya berniat untuk menolong seseorang yang perlu bantuan. Ya. Tapi tiba-tiba di dalam hati itu Ustadz berpikiran kayaknya kalau saya nolong orang, kayaknya saya nih riak gitu. Ya, kan masih banyak teman-teman yang lain gitu. Sehingga pada situasi tersebut saya tidak jadi menolong orang tersebut yang perlu bantuan karena khawatir
saya ini termasuk riya gitu. Yeah. Mungkin Putus. cek halo. Halo. Nah, lanjutkan. Tadi sampai mana ya Ustadz ya? Takut riya. Maaf nih Ustadz, soalnya di sini hujan jadi sinyal nih agak terganggu lah. Mungkin saya ulang Ustadz, biar lebih jelas lagi. Oke, pertanyaannya seperti ini Ustadz. Saya pernah dalam suatu kondisi ketika ingin menolong seseorang, ketika itu situasi ramai, dan ketika saya ingin menolong seseorang, tiba-tiba di hati kecil saya itu berbisik ya, kalau misalnya saya menolong seseorang itu, kayaknya saya riya gitu ya, termasuk riya gitu, menolong seseorang gitu, melakukan amal kebaikan di publik lah, di ramai gitu. Sehingga pada saat itu saya tidak jadi melakukan amal baik tersebut. Mungkin dari Ustadz, bagaimana sih mengatasi hal tersebut? Baik. Berbuat kebaikan dengan sifat riya itu dilihat dulu kondisinya. Memang bisa jadi apa yang kita lakukan itu adalah merupakan riya. Tapi kita harus mempertimbangkan tentang maslahat dan mudarat. Umpama gini, ada nenek-nenek mau nyebrang jalan. Kalau nggak kita bantu, maka nenek-nenek bisa tabrak mobil. Kalau kita tolong di depan orang ramai, riya. Sedangkan orang lain tidak ada yang nolongnya. Maka kita harus memilih maslahat. Kalau kita nolong nenek-nenek ini, maka dia akan selamat. Dia selamat. Contoh lain, orang jatuh ke sumur atau jatuh tenggelam di laut. Nggak ada yang pandai berenang. Semua orang minta tolong. Kita yang bisa satu-satunya bisa berenang di depan ramai di pantai. Lalu kita nggak nolongnya takut riya. Zolim kita, berdosa kita nggak nolong. Nah itu. Jadi kondisional. Kalau memang bobot riyanya tinggi dan dalam yang kita tolong itu ada solusi, nah itu nggak ada masalah, kita nggak jadi nolong. Tapi kalau kita nggak ada solusi lalu kita nggak nolong, maka kita berdosa. Dosa. Apalagi membuat kematian seseorang, maka itu dosa besar. Dosa besar. Bagaimana kita supaya nggak riya? Sahabat Nabi pun mengeluh, apalagi kita sama-sama saya aja Ustadz pun mengeluh kan. Banyak amal-amal jadi riya. Banyak. Imam bisa jadi riya, khutbah bisa jadi riya, ceramah bisa jadi riya. Ya. Jadi banyak sumber-sumber amal tadi riya. Makanya Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, susah benar ya Nabi. Kami ini menghindari penyakit riya ini. Sedangkan riya ini dosa besar. Macam mana? Maka ada doa yang diajarkan Nabi. Supaya kita terhindar dari penyakit riya ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Inilah doa yang diajarkan Nabi agar kita tidak melakukan kesyirikan. Ini doa yang masuk dalam zikir al-ma'surat. Jadi di al-ma'surat sudah ada, yang dibuka sendiri di al-ma'surat bahwa ada doa supaya kita tidak berbuat riya, dijaga oleh Allah dari perbuatan riya.
bacalah doa ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore. Di pagi hari kalau kita baca 3 kali sampai sore dijaga oleh Allah dari perbuatan riya. Kalau kita baca sore hari maka Allah akan jaga sampai pagi hari dari perbuatan riya. Nah, begitu mungkin jawaban yang bisa saya bantu. Wallahualam bishawab. Insyaallah Ustaz, sekon jazakallah atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar. Saya izin membacakan. Izin bertanya dari Muhammad Wiki Anazili. Tadi kan perusak akidah itu syirik ya Pak Ustadz katanya. Apakah ada hal lain yang dapat merusak akidah selain musyrik? Kok musyrik ya? Syirik maksudnya. Oke Ustadz, mungkin boleh langsung dijawab. Ya. Perusak akidah yang paling pokok adalah musyrik. Sebab-sebab musyrik itu karena kita bergaul, berteman. Kemudian karena kita salah dalam berguru. Nah, salah dengan berguru. Saya dulu pernah, masih muda kan, masih muda. Ikut-ikutan kawan belajar silat. Nah, sukalah karena bela diri yang suka. Lama-lama dari silat ini ada ritual-ritualnya yang harus kita ikuti. Aduh. Akhirnya saya berhenti dan bertobat kepada Allah. Selain musyrik itu ada yang merusak akidah. Al-ma'asi wa dzunub, maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa itu juga bisa merusak akidah kita. Maka hati-hatilah dengan kemaksiatan dan hati-hatilah dengan dosa. Karena kemaksiatan dan dosa itu adalah nanti menggiring kita kepada arah perusak akidah. Kenapa? Kok bisa rusak akidah karena maksiat? Maksiat itu, perbuatan dosa itu adalah larangan Allah. Larangan Allah kok dilanggar? Berarti dengan keyakinan. Nggak yakin dengan adanya pengawasan Allah. Nggak yakin dengan ancaman Allah. Nggak yakin dengan azab Allah, nggak yakin kalau dicabut hidayah oleh Allah kalau orang yang maksiat dan dosa. Kami bisa maksiat masih sholat Pak Ustadz, iya sholat tapi nggak ada nikmat, nggak ada khusyuk. Karena apa? Dicabut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati dengan maksiat dan dosa, itu akan juga merusak daripada akidah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Terutama dosa-dosa besar. Itu wallahualam bishawab. Mungkin itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari peserta ya. Saya anggap tidak ada lagi. Mungkin oh ada nih Ustadz. Assalamualaikum. Masya Allah. Ada nih. Ana izin baca kan Ustaz ya. Bismillah dari Mita Uswatun. Ustaz, afwan jaringan saya kurang mendukung. Izin bertanya lewat chat. Izin bertanya kepada Ustadz. Ketika mendaki Ustadz, banyak sekali yang harus dipantangi. Terlebih kalau kita sudah mendengar isu-isu hal-hal gaib di proses pendakian atau bahkan di camp. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ketika itu oleh masyarakat setempat disuruh bawa barang untuk melindungi kita. Jika kita mengambil barang tersebut dengan niat menghargai tetapi kita tidak mempercayai, apakah bisa merusak akidah kita Ustadz? Jazakillah khair Ustadz. Baik. Memang itulah mahasiswa ya. Suka mendaki, suka rekreasi. Saya dulu juga sama. Pengalamannya sama. Di tempat-tempat tertentu itu memang ada mitos-mitos ya. Khurafat-khurafat.
Bahkan kalau kita ke Bali ke salah satu di Kuta itu ya, saya pernah ke sana, nggak boleh masuk ke pantai itu sebelum kita di tempat yang ada keraknya itu, lupa satu. Nggak boleh masuk kalau nggak pakai ikat pinggang kuning. Nah, ikat pinggang kuning. Sedangkan kita ingin masuk situ, syaratnya harus pakai ikat pinggang kuning. Saya tanya ini untuk apa? Supaya nggak diserang monyet. Monyet takut dengan warna kuning ini. Karena jawabannya cuma begitu, dan kalau kita nggak pakai itu, kita nggak bisa masuk, dan tanpa keyakinan, itu nggak apa-apa sebenarnya. Supaya tidak timbulkan fitnah dan tujuan kita bisa tahu. Kalau kita nggak bisa jalan lain ke gunung itu kecuali satu-satunya hanya dengan ritual itu, tetapi kita nggak meyakininya sebagai syarat untuk mendaki saja, nah, itu tidak masuk musyrik. Tidak masuk musyrik karena kita nggak yakin, karena yang berkaitan dengan keyakinan itu musyrik. Tapi kalau kita ada rasa takut, nah umpamanya kan nggak yakin tapi takut, oh nanti kalau nggak gini nih kita bisa diam ini, nah berarti kita juga musyrik. Karena rasa yang kita takuti selain Allah. Hati-hati. Ya, kalau hanya sekedar sebagai syarat, ya nggak apa-apa. Sama aja anggaplah itu kita kendaraan pakai SIM supaya kita lancar dalam berkendara. Kita nggak pakai SIM pun lancar kalau berjalan kemana-mana bisa. Cuma kalau ada razia, ya kan ada SIM. Nah, makanya kita harus itu. Jadi kalau kita tidak meyakininya, maka nggak ada masalah. Cuman jangan ditambah ritual. Jangan ikut ritualnya. Kalau harus pakai ritual, lah itu jelas musyrik. Biarpun kita nggak meyakini, karena ada ritual. Yang membuat musyrik itu ritualnya itu juga. Biarpun nggak ada keyakinan, tapi ada ritualnya kita ikuti, ya sama. Namanya tasabuh, mengikuti kemusyrikan. Hati-hati. Kan Indonesia ini kemusyrikan dikemas dengan budaya, ini susahnya. Kita tidak sadar digiring ke arah budaya, padahal itu musyrik, hati-hati. Orang mau melepaskan mobil baru pejabat saja, itu pakai ritual kemusyrikan. Mau melepas kapal laut baru ke laut, pakai kemusyrikan ritualnya, dan macam-macam ritual kemusyrikan di sini, luar biasa. Nah inilah yang kita hindarkan. Jadi itu mungkin yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Cek, halo, Pak, masih ada pertanyaan nih. Insya Allah ya, banyak ya pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah ya untuk agenda kita pada malam hari ini, karena mengingat waktu juga. Sebelumnya, apakah saya kedengaran dengan jelas ke teman-teman? Jelas. Halo? Jelas. Ngapain. Oke, kirain bukan itu ya sinyal saya ya. Oke, Bismillah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Angga Laina Siti ya. Udah kepotong. Sebelumnya Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah suara saya kedengaran? Jelas. Oke. Bismillah, izin bertanya Ustadz, akidah itu seperti akar yang jika kuat maka seorang hamba akan kokoh di terpa apapun. Lalu dalam 24 jam kehidupan ini ada hal-hal yang membuat
kita tanpa disadari mengilah-ilahkan selain Allah. Oh. Seperti kita bergerak di jalan dakwah yang awalnya itu niatnya untuk Allah, tapi lambat laun tanpa disadari niatnya agar terlihat baik, agar mendapatkan jodoh yang baik, bergerak karena lembaga, organisasi, ikut-ikutan, dan niatnya tidak dapat di-upgrade sehingga khawatir menjadi amal seperti debu yang berterbangan, sehingga menjadi manusia yang rugi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga akidah itu tetap berdiri kokoh selama 24 jam dan mengorientasikan semua aktivitas itu untuk Allah. Bagaimana kita mengingatkan diri sendiri dan orang lain? Sukron, Ustadz. Betul, memang akidah itu bagaikan akar. Betul. Sesuatu yang tidak nampak di dalam tanah. Tapi ada yang menghujam, namanya akar tunjang. Itu pohon-pohon yang besar, itu adalah akar tunjang. Tahan, umurnya bisa panjang, bisa lama, bisa kokoh, bisa tahan. Bahkan buahnya bisa banyak. Ada yang akar serabut, bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Mudah tercabut. Nah, ini akidah yang rapuh. Dan negeri ini, di negeri ini, dari beberapa pengamatan seperti Dewan Dakwah Muhammadiyah dan yang lain-lainnya, di negeri kita ini pemurtatan setahun tidak pernah kurang dari 2 juta orang murtad. Kadang-kadang kita terjebak dengan medsos ya, banyaknya orang hijrah. Tidak banyak yang hijrah, yang banyak yang murtad. Yang murtad itu lebih 2 juta per tahun. Yang tadi dia penduduk Indonesia ini tahun 90, ya, tahun 90, 30 tahun yang lalu. Umat Islam 95%, sekarang tinggal 83%. Artinya murtad. Murtad. Jadi tiap tahun dia pada kurang dari 2 juta orang murtad di negeri ini. Artinya apa? Kenapa? Agama, akidahnya akar serabut. Mereka sudah tahu. Untuk memurtadkan umat Islam sudah tahu. Karena serabut semua tadi. Yang 70% itu tadi. 70% tadi. Nah, inilah yang membuat akar terserabut. Memang kita harus menjaga niat. Dalam organisasi, dalam lembaga apapun kita harus jaga niat. Memang niat itu suka berubah-ubah. Maka kokohkan niat karena Allah Subhanahu wa taala tadi, baca doanya tadi. Supaya tetap ikhlas, tetap istiqomah, minta pada Allah. Doa yang paling banyak dibaca Nabi apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku untuk teguh dalam agamamu. Ini harus dibaca doa-doa ini supaya kita terlindungi dari hal-hal yang merusak akidah. Karena banyak sekali gangguan-gangguan akidah ini. Banyak gangguan-gangguan. Nah, tapi kalau dijelaskan secara rinci ya waktunya nggak cukup. Insya Allah kalau ada waktu yang lain kita bertemu lagi. Insya Allah. Ini saja mungkin ya. Saya nanti pertanyaan bisa melalui WA saja. Nanti kalau bisa saya bantu untuk jawabnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.